Manisa Ayulandari. Dan saya Salwa Sausan Azra Suiza Kami dari IPS 5. dari kelompok 5. Kami sudah berada di Keraton Kesepuhan, akan mewawancarai salah satu pemandu dari sini yang akan kami tanyakan tentang Tradisi panjang jimat yang ada di Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dari SMA 4 Cirebon, dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pemandu di Keraton Kesepuhan yang bertema tentang kearifan lokal budaya Cirebon. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elang Haji, selaku pemandu dari Keraton Kesepuhan yang mungkin akan mendampingi siswa-siswi dari SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Alhamdulillah, selamat datang. Mungkin bisa dibantu, barangkali ada pertanyaan yang akan diulas tentang sejarah ataupun tentang kearifan lokal, tentang budaya, ada tradisi panjang jimat ya, tadi mengatakan panjang jimat. Monggo, apa saja yang perlu ditanyakan, silakan. Oke. Baik, Bapak Haji, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Iya. Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi panjang jimat, seperti sejarah, tujuan, waktu, dan pelaksanaannya itu kapan? Oke. Panjang jimat yang berarti panjang sepanjang masa, jimat sijikan kudu rimat, yaitu 2 kalimat syahadat. Tradisi tahunan itu atau setahun sekali dilaksanakan pada saat dari tanggal 1 Maulud dan puncaknya pada saat tanggal 12 Maulud. Itu tradisi panjang jimat itu untuk mengingat kelahiran Rasulullah dan mengumpulkan anak keturunan dari Sunan Gunung Jati untuk merayakan ataupun mengingat, katakan itu, kelahiran Rasul atau kelahiran Nabi. Apakah Bapak mengetahui tokoh-tokoh yang berperan penting dalam tradisi panjang jimat ini? Jadi tokoh-tokoh dalam tradisi panjang jimat itu diawali dari masa zaman Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati, sampai anak keturunannya pada sultan-sultan, sampai sekarang pun dijalankan oleh sultan-sultannya. Di antaranya tokoh-tokoh, kita ambillah tokoh di antaranya contohnya seperti pada zaman wali, yaitu Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana, dan banyak lagi ya kalau kita sebutin macam ya gitu. Sultan-sultan gitu. Apakah Bapak sendiri pernah mengikuti atau memaksikan sendiri tradisi panjang jimat? Alhamdulillah, setiap tahun namanya kita pemandu, namanya kita keluarga, keturunan pasti mengikuti tradisi yang sakral yang hanya dilaksanakan dan dijalankan satu tahun sekali saja. Insya Allah saya selalu ikut. Apakah Bapak mengetahui tahap-tahapan dalam sana tradisi ini? Alhamdulillah. Jadi tahap-tahapan dalam tradisi sakral panjang jimat itu yang diawali pada tanggal 5 Maulud atau 5 Rabiul Awal, yaitu ada tradisi siraman panjang. Siraman panjang itu mencuci piring-piring jimat yang akan digunakan pada saat prosesi pelal atau puncaknya panjang jimat, tempat menyimpan nasi. Yang konon dalam sejarah itu piring-piring itu sudah ada dari zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walau lebih sawah betul atau tidaknya, itu dibersihkan hanya 1 tahun sekali. Namanya siraman panjang. Setelah itu baru melaksanakan, setelah siraman panjang, mengatakan prosesi pembuatan nasi, namanya nasi jimat, boreh, ataupun air yang kita kenal namanya air sebat atau air jahe, yang dilaksanakan pembuatannya itu hingga tanggal 12 Rabiul Awal di salah satu bangunan yang kita kenal namanya Dapur Mulut, dan dilaksanakan oleh wanita atau keluarga keturunan raja, ada yang menyebutkan dengan sebutan perawan sunti. Berarti nggak bisa pakai piring biasa? Bukan. Bukan. Iya. Jadi memang harus melalui aturan yang ada sudah ditetapkan oleh keraton. Itu. Untuk tradisi panjang jimat sendiri, apakah ada pantangan atau larangan tertentu yang harus dipenuhi selama pelaksanaan tradisi ini, Pak? Mungkin alhamdulillah untuk pantangan tidak ada ya. Biasanya itu untuk keluarga anak keturunan kita melaksanakan acara mungkin dalam rangka menyambut kelahirannya Rasul, yaitu kita mengatakan acara mungkin puasa Maulud biasanya. Dan pantangan alhamdulillah tidak ada pantangan. Berarti aman ya, Pak? Aman alhamdulillah. Untuk tradisi ini, apakah ada nilai-nilai atau norma-norma tertentu yang dipegang teguh oleh masyarakat sekitar di Kesepuhan ini, Pak? Ada. Sebagai pegang teguh itu sebagai simbol mengingat kelahiran Rasul junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan norma-norma itu bisa memperkukuh ukhuwah Islamiyah dengan para keluarga anak keturunan Sunan Gunung Jati dan masyarakat.
Kalau untuk cerita seperti mitos yang terkait dalam tradisi ini, biasanya ada nggak sih, Pak? Kalau untuk mitos panjang jimat itu sebetulnya nggak ada mitos ya. Kalau panjang jimat itu real, bukan mitos. Real yang diadakan oleh pihak Sultan beserta keluarga besar Kesultanan Cirebon untuk memperingati inti memperingati kelahiran Nabi. Gitu. Bagaimana menurut Bapak peran tradisi ini dalam mempererat hubungan sosial di dalam masyarakat, Pak? Perannya itu sangat bagus sekali. Jadi masyarakat bersama-sama antusias sekali menyongsong dan menyambut baik ya. Iya. Menyambut baik tradisi panjang jimat karena hanya dilaksanakan 1 tahun sekali dan alhamdulillah masyarakat yang menjalankan tradisi itu juga diberikan leluasa untuk mencari rezeki pada saat bulan Maulud tersebut. Untuk tradisi Panjang Jimat sendiri, apakah memiliki nilai edukatif bagi generasi muda untuk melanjutkan seperti orang tua kan kadang kan untuk menggantikan ya? Betul, itu harus edukasi buat generasi kita yang akan datang, generasi anak-anak kita yang akan datang. Sebetulnya bagi kami akan memperkenalkan kepada anak-anak kami supaya tradisi ini jangan pupus atau jangan sampai punah. Lanjutannya, Pak. Kan melanjutkannya adalah generasi yang akan datang. Insya Allah tradisi ini tidak akan pernah punah. Gitu. Untuk daya tarik sendiri dalam tradisi ini apakah ada untuk kayak orang-orang wisatawan tuh untuk datang ke sini, Pak? Banyak Melihat daya tariknya untuk melihat karena penasaran apa sih proses panjang jimat itu, apa sih proses pembuatan nasi jimat itu, apa sih prosesi sakralnya itu. Yaitu banyak sebagai daya tarik para pengunjung untuk menonton dan menyaksikan tradisi 1 tahun sekali pada saat bulan Maulud atau bulan Rabiul Awal untuk menonton tradisi puncak yang dilaksanakan pada pukul 8 malam hingga pukul 12 malam pada tanggal 12 Rabiul Awal. untuk tantangan dan harapan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam melestarikan tradisi Panjang Jimat ini? Tantangannya ini banyaknya budaya-budaya luar yang sudah merajalela ke tanah air, khususnya ke Cirebon ya, khususnya ini banyak sekali. Dulu kan mungkin kita terbatas media, sekarang udah banyaknya media-media yang masuk, banyaknya internet yang masuk, mungkin sedikit apa ya, itu memang sedikit mengganggu stabilitas dalam kebudayaan nantinya sebetulnya. Tapi alangkah bagusnya juga ada media-media seperti itu juga menyebarkan bahwa di Keraton Cirebon ini masih ada tradisinya yang disakralkan, yang dipegang teguh pada di zaman Sunan Gunung Jati. Biar orang tuh tahu semua Tahu ya. semua dunia ya, karena tradisi ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, Pak? Yaitu menjaga bersama-sama dengan anak keturunannya untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Cirebon. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, Mangga. apa saran Bapak untuk meningkatkan pelestarian Panjang Jimat ini, Pak, di Kesepuhan ini? Jadi mengadakan acara pertemuan atau musyawarah keluarga besar yang dimana akan menjelangnya tradisi Panjang Jimat pada saat tanggal 1 Maulud. Baik, Pak, mungkin cukup segitu saja untuk pertanyaan. Oke, Gini ya Bapak ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi dari SMA 4 Kota Cirebon dalam rangka kearifan lokal, mengenal kearifan lokal yang ada di Keraton Kesepuhan. Semoga akan mendatang khususnya ini buat masyarakat dan khususnya juga buat anak didik dari SMA Negeri 4 Kota Cirebon bisa melestarikan, menjaga budaya-budaya yang ada di Kota Cirebon, khususnya di Keraton Kesepuhan. Alhamdulillah sekali ini dari pihak SMA 4 Kota Cirebon, dari gurunya menugaskan anak didiknya mempelajari budaya ya, ini melakukan budaya. Semoga anak didik kita ini SMA 4 ini tambah maju, tambah sukses ya. Amin. Kurang lebihnya selaku pemandu dari Keraton Kesepuhan, Elang Haji mengucapkan terima kasih. Mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Namanya pemandu, namanya manusia, pasti ada hilaf kata, harap dimaklum. Dengan ini saya tutup, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.